Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Juhri AM MPD, yang terhormat kepada Bapak Afi Mardiko SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi supervisi pendidikan yang berjudul Dimensi, Bentuk, dan Model Supervisi Pendidikan. Baik, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya Devi Revika Nirmalasari selaku moderator, kemudian ada Septi Nur Hidayati, Hera Mutia, dan Usup Revaldi sebagai pemateri. Baik, untuk pemateri pertama, Septi Nur Hidayati dipersilahkan untuk mempresentasikan materi tentang dimensi supervisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nur Hidayati akan melanjutkan memaparkan materi mengenai dimensi supervisi pendidikan. Dimensi menunjukkan suatu aspek-aspek atau bidang-bidang pendidikan yang membentuk suatu. Kemudian, dimensi juga menggambarkan cangkupan supervisi pendidikan melalui membaca dan membentuk praktik supervisi pendidikan itu sendiri. Kemudian menurut Bay, dimensi supervisi pendidikan terdiri dari 12 dimensi. Di antaranya yang pertama yaitu community relevance, yang mana dimensi ini membangun dan mengembangkan hubungan terbuka dan produktif antara sekolah dengan masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu staff development. Dimensi ini mengembangkan dan memfasilitasi kesempatan pertumbuhan profesi secara bermakna. Kemudian, dimensi ini juga merupakan hubungan yang baik antara staf, kemudian kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di ruang lingkup sekolahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu planning and change, yang mana dimensi ini menginisiasi dan melaksanakan strategi perbaikan berkelanjutan yang dikembangkan secara kolaboratif. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat yaitu communication. Communication atau komunikasi yaitu sangat penting diterapkan di suatu sekolah maupun di hal-hal yang lainnya, karena komunikasi ini menjamin komunikasi yang jelas dan terbuka di antara individu dan kelompok melalui suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum. Kurikulum ini dapat mengkoordinasi dan mengintegrasi proses pembangunan atau pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu instructional program. Dimensi ini mendukung dan mengkoordinasi upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu service to teach, yang mana dimensi ini menyediakan materi, kemudian sumber daya, dan bantuan untuk mendukung pembelajaran atau belajar mengajar yang dilakukan pendidik di suatu sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu observation and conferencing, yang mana dimensi ini menyediakan umpan balik pada guru berdasarkan observasi. Selanjutnya yaitu problem solving and decision making. Adapun dimensi ini yaitu menggunakan berbagai strategi untuk mengklasifikasi dan menganalisis masalah dalam pembentukan suatu keputusan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yaitu range and program evaluation, yang mana dimensi ini mendorong eksperimentasi dan menilai hasil. Selanjutnya yaitu motivating and organizing, yang mana dimensi ini dapat membantu orang-orang mengembangkan visi bersama dalam mencapai tujuan bersama dan memotivasi seluruh anggota organisasi dengan visi yang sangat menginspirasi. Kemudian yang terakhir yaitu personal development, yang mana dimensi ini sangat mengakui dan memikirkan segala reflektif atas keyakinan kemampuan secara tindakan secara personal maupun profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemateri kedua, saya persilahkan kepada Hera Mutia untuk mempresentasikan materi tentang bentuk supervisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua tentang bentuk-bentuk supervisi atau the forms of supervision.
Menurut Briggs dalam Sahertian dan Mataheru 1981, supervisi pendidikan dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk atau jenis. Yang pertama, corrective supervision, yang kedua, preventive supervision, yang ketiga, constructive supervision, yang keempat, creative supervision. Kemudian, dilihat dari pola hubungannya, supervisi pendidikan dapat dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, supervisi formal dan supervisi informal. Kemudian, dilihat dari penyebab, pola interaksinya, dan juga fokusnya. Supervisi pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 2 bentuk, yaitu supervisi klinis dan modifikasi supervisi klinis. Nah, dilihat dari pelaksanaan peran yang disupervisi, supervisi pendidikan dibagi ke dalam 2 jenis atau bentuk. Yang pertama, collegial supervision, yang kedua, self-direction supervision. Selanjutnya, bentuk supervisi lainnya dilihat dari kebutuhan supervisi pihak yang disupervisi dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pendidik. Dapat dikelompokkan ke dalam 2 bentuk yang masing-masing dikemukakan oleh pakar yang berbeda, yaitu yang pertama, developmental supervision, yang kedua, differential supervision. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Usuf Revaldi untuk menjelaskan materi tentang model-model supervisi pendidikan. Kepada Usuf Revaldi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Usuf Revaldi, NPM 82, ingin menyajikan materi supervisi, yaitu materi tentang model-model supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut The Grow, supervisi pendidikan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, the classical supervision model, yaitu dalam model ini supervisi pendidikan memelihara peranannya untuk menyediakan atau melakukan pengendalian dan dukungan bantuan dalam bidang pedagogik dan administratif. Lalu ada lagi the central control model, yaitu model ini hendaknya berkonsentrasi pada tugas utama, yaitu pengendalian kontrol pada suatu pendidikan. Lalu supervisi ini tidak dapat sendirinya membawa atau mendorong pada perbaikan sekolah. Peranan supervisi adalah mengintrospeksi tiap-tiap sekolah dari waktu ke waktu dan menerbitkan laporan untuk publik. Evaluasi internal dilakukan dengan mencakup review proses yang merupakan bagian integral atau siklus eksternal. Lalu yang ketiga, the close to school support model. Dalam model ini peranannya yaitu adalah membantu sekolah yang paling lemah dan memberikan saran dan bimbingan cara melakukan perbaikan. Lalu yang keempat adalah the school size supervision. Model ini didasarkan pada pandangan bahwa guru-guru dan masyarakat merupakan bentuk pemantau terbaik atas menaikannya suatu mutu pendidikan sekolah yang berfungsi agar suatu pembelajaran sekolah terjadi secara efektif. Cara pembagian model dengan berdasarkan pada bagian memastikan kondisi lapangan dari penyelenggaraan pendidikan, serta upaya yang akan diperlukan untuk memperbaikinya. Namun begitu terdapat juga yang menyebutkan model ini sebagai pendekatan. Adapun termasuk perspektif ini menyebutkan beberapa model atau pendekatan, yaitu supervisi ilmiah atau saintifik, yaitu jenis supervisi ini berdasarkan pada pengontrolan dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi masalah serta hubungannya bersifat subordinasi antara atasan dan bawahan. Dalam pelaksanaan supervisi ini menggunakan model ilmiah dalam menggali informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan instrumen pengendalian data dan lembaga pendidikan yang disupervisi. Lalu ada supervisi klinik, yaitu supervisi di sini yang dimaksudkan adalah meningkatkan keberhasilan siswa dengan memperbaiki perilaku mengajar guru dalam proses pembelajaran di kelas guna meningkatkan dan memperbaiki efektivitas proses pembelajaran.
Lalu supervisi aristik adalah model supervisi kontemporer yang berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan sensitivitas penilaian, serta kompetisi supervisor dalam mengobservasi yang disupervisi. Yaitu di sini yang disupervisi yang dimaksud adalah guru yang terkait pada kejadian pembelajaran dalam lingkungan kelas. Lalu yang terakhir ada supervisi konvensional. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat, di mana suatu pembelajaran terjadi dalam suatu masyarakat sehingga model ini menyesuaikan dalam ruang lingkup masyarakat tersebut. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang dimensi, bentuk, dan model supervisi pendidikan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.